Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Gereja Maria Bunda Karmel. Menjelang malam, saat orang banyak mengikuti dan mendengarkan Yesus di tempat yang sunyi, jauh dari keramaian dan sulit untuk mendapat makanan, para murid meminta kepada Yesus untuk menyuruh orang banyak pergi agar orang-orang tersebut bisa memperoleh makanan. Para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruh orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tentu para murid memiliki alasan yang masuk akal mengapa mereka meminta Yesus menyuruh orang banyak pergi ke desa-desa. Para murid sadar di tempat sunyi orang bisa kelaparan karena tidak ada penjual makanan, dan mereka sendiri tidak cukup makanan untuk dibagi-bagi. Belum lagi jumlahnya cukup besar. Injil menulis orang banyak itu diperkirakan ada 5.000 pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Tidak terbayangkan bagaimana susahnya dalam waktu singkat mengumpulkan begitu banyak makanan yang jumlahnya lebih dari 5.000. Mereka sadar betul mereka tidak akan sanggup memberi makan orang banyak. Meskipun mungkin mereka juga sadar bahwa orang banyak itu sedang mendengarkan Yesus dan memohon mujizat-mujizat kesembuhan. Mereka sadar bahwa orang banyak membutuhkan Yesus, akan tetapi keadaan tidak mendukung keinginan baik mereka. Jalan keluar yang mungkin dilakukan, membubarkan pertemuan, dan esok hari bisa berkumpul kembali. Jalan pemikiran yang sungguh amat biasa dan dimaklumi sebagai jalan keluar yang terbaik. Win-win solution. Yesus bisa beristirahat dan orang banyak bisa mendapat makanan, dan setelahnya mereka bisa kembali berjumpa dengan Yesus keesokan harinya. Saat mendengar keinginan para murid, Yesus tidak menghendaki jalan keluar win-win solution. Dengan tegas Yesus berkata, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian saja memberi makan mereka." Tentu para murid kaget mendengar perintah gurunya, karena perintah ini tidak masuk akal dan pastinya membuat mereka repot. Karena jika mereka yang memberi makan, maka merekalah yang harus mencari makanan ke desa-desa terdekat. Mereka sudah lelah seharian dan sekarang harus berjalan bolak-balik membeli makanan. Bisa dilakukan, tetapi itu sungguh melelahkan. Karena itu para murid menjawab, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Dengan memberi jawaban itu, para murid berharap Yesus akan menyetujui keinginan mereka dengan alasan utama 5 roti dan 2 ekor hanya cukup untuk kebutuhan mereka saja, dan mungkin itu pun masih kurang. Para murid tidak mau melihat jalan lain. Menyadari keterbatasan para muridnya, Yesus memberi perintah, "Bawalah kemari." 5 roti dan 2 ekor ikan dibawa kepada Yesus. Yesus menengadah ke langit, mengucapkan doa berkat, dan kemudian roti-roti itu dibagi-bagi dan diberikan kepada para murid, dan para murid membagikan roti dan ikan yang sudah terbagi-bagi kepada orang banyak. Peristiwa itu mengejutkan para murid, karena pada akhirnya semua orang bisa makan sampai kenyang, dan potongan-potongan roti masih tersisa sebanyak 12 bakul penuh. Para murid mungkin tidak bisa berkata apa-apa, tetapi mereka tahu ada mujizat yang telah terjadi di hadapan mereka. Roti yang jumlahnya terbatas, bahkan untuk kelompok mereka saja tidak cukup mengenyangkan. Roti-roti itu kini bisa mengenyangkan semua orang yang jumlahnya berlipat-lipat dari mereka, dan juga masih ada sisa. Kisah penggandaan 5 roti dan 2 ekor ikan bisa ditafsirkan dari berbagai sudut pandang. Apakah itu dikaitkan dengan perayaan Ekaristi atau menggerakkan hati banyak orang untuk juga mengeluarkan milik mereka masing-masing dan dibagikan bagi orang lain. Akan tetapi yang mau dikatakan adalah kuasa Tuhan itu
jauh melampaui pemikiran dan perhitungan manusia. Jalan Tuhan adalah jalan di luar pemikiran manusia. Karena itu, dibutuhkan juga dari manusia untuk melihat segala peristiwa di luar apa yang bisa dipikirkan manusia itu sendiri. Perhitungan Allah tidak bisa dihitung oleh perhitungan manusia. Manusia perlu rendah hati untuk membiarkan pikiran Allah menguasai pemikirannya. Dalam kehidupan sehari-hari, secara praktis, bukan berarti peristiwa penggandaan roti dan ikan menghadirkan pemikiran atau perencanaan kita terhadap kehidupan dan pelayanan yang kita lakukan. Membuat rencana yang masuk akal adalah bagian dari praktis manusia untuk hidup dengan baik dan memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik. Akan tetapi, mujizat penggandaan roti adalah suatu ajakan untuk tetap melakukan pelayanan meskipun mungkin menurut perhitungan diri sendiri amat merepotkan dan sulit untuk dilakukan. Allah tidak akan tinggal diam ketika kita dengan rela mau memberikan yang terbaik bagi orang lain, meskipun hal itu sekilas merugikan rezeki kita atau membuat kita kekurangan, baik kekurangan waktu bagi diri sendiri maupun keluarga. Saat kita mau direpotkan dan mau memberikan apa yang kita punya, meskipun hanya sedikit, berkat Allah akan tetap mengiringi kehidupan kita. Bahkan mungkin hidup kita juga diubah menjadi hidup penuh berkat bagi orang lain. Hidup tidak berkelimpahan, tetapi tetap bisa berbagi berkat. Itulah mujizat yang bisa kita alami dalam hidup saat kita mengatakan ya untuk menjalankan keinginan Tuhan. Tuhan memberkati.